Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Mari kita tetap bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sampai siang yang berbahagia ini, terutama kekuatan iman sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam pelaksanaan diseminasi untuk dalam rangka memenuhi tugas dari program pendidikan guru penggerak Sabtu 24 Agustus 2024. Selanjutnya kita yang berumat Islam, mari kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya membaca salawat kita menjadi umat yang mendapat syafaat di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya sebagai pembawa acara akan membacakan tata tertib acara pelaksanaan diseminasi 24 Agustus 2024. Pertama, yang diawali dengan pembukaan oleh protokol. Acara kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrijal Putra. Acara ketiga yaitu arahan dan bimbingan dari Kepala Sekolah SD Negeri 106 222 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Timasari Nastia SPD, SDMSI. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi diseminasi oleh Ibu Rizky Fauzia Panjaitan dalam rangka memenuhi tugas dari program pendidikan guru penggerak. Nanti yang sekaligus penutup yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Rizky Fauzia Panjaitan. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Syahrijal Putra. Kepada Bapak Syahrijal Putra, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan membawa berkah, dan jadikan perpisahan kami yang membawa barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syahrijal Putra yang telah membawakan doa. Semoga dengan doa tadi membawa berkah bagi acara kita dari mulai awal acara ini sampai akhir tanpa ada suatu hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya yaitu bimbingan dan arahan atas sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 106 222 Desa Tanjung Beringin, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin. Kepada yang terhormat Ibu Timasari Nastia SPD SDMSI, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat.
Terima kasih kepada Ibu Pewarna yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memberi arahan ataupun dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Rizky Fauzia Panjaitan. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan ke ruh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak dan Ibu guru, staf pengajar SD 106222 Tebing Tinggi. Kemudian yang sangat-sangat saya banggakan yaitu Ibu Rizky Fauzia Panjaitan sebagai CGP Angkatan 11, di mana pada hari ini beliau akan mempresentasikan aksi nyatanya desiminasi modul 1.4. Harapan kami setelah berjalannya ataupun setelah mengikuti CGP ini agar kiranya nanti budaya-budaya positif terlaksana di sekolah kita lebih bagus lagi. Kemudian agar kiranya nanti dapat mengimbaskan kepada rekan-rekan yang belum mengikuti CGP dan juga kepada rekan-rekan guru. Semoga di angkatan berikutnya nanti jika ada buka angkatan 12, harapan saya kepada Bapak dan Ibu agar mengikuti dan semoga nanti lulus berkas, lulus wawancara sehingga nanti bisa mengikuti peserta CGP. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bu Jiah, waktu masih lama pelaksanaan CGP ini ada selama 6 bulan dan sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Semoga Ibu Rizky Fauzia Panjaitan dalam keadaan sehat dan ikhlas menjalankan semua tugas-tugas dan semoga nantinya lancar sampai berakhirnya nanti sampai modul 3. Dan kami tidak lupa berdoa juga. Harapan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nanti Ibu mendapatkan nilai-nilai yang sangat memuaskan ya. Dan juga sekali lagi mohonlah kiranya berkolaborasilah seperti yang sudah berjalan ya. Dan juga terima kasih saya sebagai kepala sekolah kepada rekan-rekan guru yang sudah ikut serta dan mendukung kegiatan CGP oleh Ibu Rizky Fauzia Panjaitan. Ini semua terlaksana berkat dukungan oleh rekan-rekannya, berkat dukungan rekan sejawat, sehingga beliau dapat melaksanakan aksi nyatanya sudah sampai di modul 1.4. Ya, arahan dari saya tidak saya berpanjang lebar ya, karena hari pun sudah siang. Saya ucapkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih kepada Ibu Timasari Nasution SPD SDMSI yang telah memberikan
menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh rekan guru. Yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Hamidah SPD. Kepada Ibu Hamidah, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, selamat siang sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Allah telah memberikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini, yaitu dalam acara aksi nyata diseminasi, yaitu oleh ibu teman kita Rizky Fauzia Panjaitan. Dan tak lupa juga kita menghadiahkan salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di hari yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili dari rekan-rekan guru untuk menyampaikan arahan dan bimbingan. Tapi di sini saya hanya untuk menyampaikan sedikit. Semoga teman kita Ibu Rizky Fauzia dalam mengikuti program calon guru penggerak, semoga rekan kita ini dapat menyelesaikannya dengan nilai yang terbaik dan juga bersedia membimbing kami atau memberikan ilmunya kepada kami. Semoga kami juga bisa memberikan ilmu-ilmu itu kepada anak-anak peserta didik. Semoga anak-anak itu belajar dengan lebih giat dan penuh dengan ceria. Dan kami juga berharap suatu saat nanti dari rekan-rekan kita ini masih banyak lagi yang belum mengikuti CGB. Semoga untuk bulan atau tahun berikutnya kami juga bisa seperti Ibu Fauzia. Dan harapan kami semoga Ibu berhasil dengan baik dan kami juga bisa mengikuti jejak Ibu. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ucapan terima kasih kepada rekan guru yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya acara yang dinanti, yaitu penyampaian materi diseminasi dalam rangka memenuhi tugas dari program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Fauzia Panjaitan. Mana aplausnya? Kepada Ibu Rizky Fauzia Panjaitan, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melakukan diseminasi di SD kita ini, di SD Negeri 106222 Tebing Tinggi. Soal praktekan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan yang besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita di akhirat nanti dapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan di sini saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari BPGP Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, SD Negeri 106222 Tebing Tinggi, akan menyampaikan diseminasi saya mengenai modul 1.4, yaitu tentang materi budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma baru, di mana sama-sama kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga nantinya peserta didik kita itu belajar sesuai dengan kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, juga di sini budaya positif itu diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, di sini juga kita sebagai guru itu merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid kita supaya nantinya perilakunya itu sesuai dengan harapan-harapan kita. Nah, di sini bisa dilanjut. Oke. Nah, di sini ada 5 yang sesuai dengan budaya positif, di mana kita sebagai seorang guru itu baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu mengenai disiplin positif, yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia, yang ketiga mengenai keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Oke, baik, kita akan lanjut ke yang nomor 1 mengenai disiplin positif. Nah, saya rasa Bapak Ibu mungkin di sini sudah sering ya mendengar kalimat disiplin positif. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu mengenai pendapatnya apa itu disiplin positif? Ada Bapak Ibu kira-kira disiplin positif itu yang Bapak Ibu sering dengar itu seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Disiplin positif itu mungkin terkait dengan kedisiplinan anak siswa, kemudian selanjutnya guru. Jadi kedisiplinan antara kerjasama murid dan guru itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, sebagaimana memang kita ketahui bahwa disiplin positif itu ini Bu, terkenal dengan kebanyakan orang bilang tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa-apa saja nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu? Ini dia. Di mana nilai-nilai kebajikan itu biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bisa dilanjut. Nah, jadi tujuan dari disiplin positif itu tidak lari dari ini profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu, di mana nanti tujuan dari disiplin positifnya adalah menanamkan motivasi yang berpihak pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk dokumentasinya mungkin biasa kita lakukan seperti berliterasi, melakukan sholat duha atau yang lain, bisa juga seperti gotong royong dan lain sebagainya. Kita masuk yang kedua tadi, ada motivasi perilaku manusia. Baik. Nah, di sini di dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mengenai untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, keadaannya di sini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah keadaan yang berbentuk hukuman, ada keadaan yang sebuah konsekuensi, dan restitusi. Di mana di hukuman di sini keadaannya itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, dan juga bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau untuk konsekuensinya, keadaannya itu seperti terencana atau disepakati sesuai peraturan, muridnya tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru di sini selalu memonitor murid. Nah, untuk restitusinya sendiri, keadaannya di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan yang dialaminya. Nah, untuk dokumentasinya di sini saya buat kemarin ada permasalahan yang dialami oleh murid saya sendiri di kelas 6, di mana mereka mengalami masalah tentang keyakinan kelasnya. Oke, bisa dilanjut Bu. Yang ketiga di sini mengenai keyakinan kelas atau sekolah. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjabarkan Bapak Ibu? Oke,
Nah, pembentukan keyakinan kelas itu sebaiknya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh murid-murid kita. Kemudian juga sesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas kita maupun yang ada di sekolah kita. Dan juga sebaiknya semua warga itu atau semua warga yang ada di kelas kita itu dilibatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Oke, bisa dilanjut. Nah, keyakinan kelas itu yang merupakan sebuah kesepakatan. Di sini kita sebagai guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan juga murid. Nah, untuk pelaksanaannya atau penerapannya ke depan nanti di sini kita yakini bahwa keyakinan sekolah itu atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dimana nanti diharapkan mudah diingat oleh murid kita supaya mudah dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah kita, seperti itu. Nah, untuk dokumentasinya di sini saya menyusun keyakinan kelas bersama murid saya, yang dimana kami memilih beberapa pilihan keyakinan kelas yang kemudian di sebelah ujung sana itu sudah kami buat dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang positif seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sebaiknya disusun di awal masuk pembelajaran, di awal tahun pembelajaran. Oke, baik, bisa dilanjut Ibu. Nah, karena tadi saya mungkin merasa Bapak Ibu sudah bosan ya, sudah capek di mana satu harian ini sudah mengajar anak murid, Bapak Ibu mungkin bisa berdiri, kita melakukan ice breaking sebentar. Ayo Bapak Ibu. Di sini ice breaking-nya adalah ayo senyum selama 30 detik. Saya mintakan kepada yang berpasangan, coba hadap-hadapan sama pasangannya. Saya mintakan dulu untuk senyum. Di sini senyum ya Bapak Ibu ya, senyum. Baik, bisa baik. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Kita senyum selama 30 detik. Kita mulai. 1, 2, 3. Iya. Berikan senyuman termanisnya. Oke. Belum ya, saya coba tahan. Senyum besar sangat cantik. Iya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ibu semua. Terima kasih. Harapan seperti itu Bapak Ibu. Dengan senyuman saja itu bisa membuat kita senang, ya kan? Oke, kita lanjut. Oke, yang keempat di sini adalah mengenai kebutuhan dasar manusia, yaitu kita sendiri. Nah, kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di mana seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar kita ada 5. Yang pertama mengenai bertahan hidup. Yang kedua itu mengenai kasih sayang dan rasa yang diterima. Yang ketiga, kebutuhan yang kita butuhkan adalah tentang penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan dan yang kelima adalah kesenangan. Baik, contoh kasus coba kita Bapak Ibu pahami bersama di sini. Ada seorang guru wali kelas 6 yang bernama Ibu Zulaika. Di sini beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya Doni, yang dimana beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda atau kita sebagai guru menghadapi situasi yang sama seperti Ibu Zulaika, apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Dan kira-kira nih, apa tadi alasan Doni melakukan kesalahan itu? Nah, kita hubungkan dengan kebutuhan dasar hidup yang 5 tadi. Nah, untuk bertahan hidupnya Bapak Ibu, ada yang kira-kira yang tahu kenapa tadi si Doni melakukan itu, yang dimana dia berhubungan dengan bertahan hidup? Ada? Nah, jawabannya adalah di slide berikutnya. Nah, ini dia. Si Doni melakukan itu ketika dia bertahan hidup. Dia melakukan itu karena dia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang. Jadi itulah salah satu alasan kenapa si Doni melakukan hal tersebut untuk bertahan hidup. Nah, untuk yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Alasan dia melakukan itu mungkin karena ia merasa senang dengan begitu temannya jadi memperhatikan Doni.
Ketika temannya melaporkannya kepada guru, si guru tadi juga melaporkannya kepada orang tuanya Doni, sehingga si Doni itu mendapatkan perhatian yang lebih juga dari orang tuanya. Untuk yang ketiga, mengenai kekuasaan. Kenapa si Doni melakukan itu? Kalau dihubungkan dengan kekuasaan, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah itu. Yang keempat, mengenai kebebasan. Apa hubungannya? Di sini hubungannya yaitu karena si Doni merasa bosan dengan bekal yang dibawakannya itu dari rumah. Ibunya selalu membawakan bekal yang itu saja, sama. Jadi karena itu ia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Dan yang kelima tadi mengenai kesenangan Bapak Ibu. Di sini hubungannya itu karena ia melakukannya iseng saja. Dan Doni menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dan menurut Doni, ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, makanya dia merasa senang. Oke, lanjut. Yang kelima itu adalah posisi kontrol restitusi. Di sini, posisi kita sebagai seorang guru ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua kita sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kita di antara yang 5 ini lebih sering memakai posisi kontrol yang mana? Manajer. Oke, ada yang sebagai manajer, bagus. Ada sebagai pemantau. Oke, baik. Nah, di sini posisi kontrol tersebut ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, dari yang kelima tadi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas berhasil juga. Oke. Dari yang kelima tadi Bapak Ibu, ada 2 yang merupakan identitas gagal, yaitu apa? Posisi kontrol sebagai penghukum dan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bisa, hal yang 2 ini harus kita hindari dalam diri kita. Baik, yang kedua, identitas berhasil atau sukses yang dari luar itu ada teman dan pemantau. Nah, kalau ini kita lakukan juga sebenarnya kurang bagus. Jadi yang paling bagus dari yang 5 itu adalah kalau bisa kita melakukan diri kita itu atau menempatkan diri kita itu sebagai manajer. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, sebagai seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, dan mendukung murid kita agar dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini salah satu posisi kontrol saya, di mana di sini ada contoh penerapan guru sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan murid. Oke, selanjutnya yang keenam di sini ada bentuk segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oke, baik. Di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, di sini tahapannya tadi ada 3. Yang pertama, identifikasi masalah, menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitasnya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, berdasarkan prinsip untuk membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang dimana nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Nah, kemudian di sana untuk kalimatnya yang bisa kita tanyakan kepada siswa kita itu bisa seperti kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, atau boleh juga tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menasihatkan ini, kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kalimat-kalimat positif yang bisa kita ajukan ketika kita melakukan segitiga restitusi dalam tahap
menstabilkan menstabilkan identitas. Oke, untuk yang kedua tadi adalah validasi tindakan yang salah. Nah, apa itu? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan bahwa setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, dalam tahap ini Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebelahnya seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya? Atau, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau juga Bapak Ibu bisa ajukan seperti, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau juga boleh Bapak Ibu ajukan seperti, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Apa itu menanyakan keyakinan? Berdasarkan prinsip teori kontrolnya, bahwa pada dasarnya di sini kita itu termotivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan dengan tindakan yang salah. Contoh kalimat pengajuannya Bapak Ibu bisa uraikan seperti yang ada di sebelahnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nak? Atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau juga apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu bisa ajukan. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya di kelas 6. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah Bapak Ibu, tujuan dari diseminasi ini adalah di mana saya mengharapkan nanti untuk kedepannya Bapak Ibu itu juga bersemangat untuk melakukan perubahan-perubahan pada murid kita mengenai budaya positif yang 5 tadi. Mungkin sampai sini Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky Fauziah Panjaitan yang telah mempresentasikan diseminasi dalam guru penggerak. Kemudian dengan berakhirnya presentasi tadi, maka berakhirlah cara diseminasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rizky Fauziah Panjaitan. Semoga bermanfaat, terkhusus kita pribadi. Kemudian selanjutnya kepada kita semua, semoga bisa merealisasikan dalam lingkungan sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin doanya pada pagi hari ini. Siapa yang bisa? Siapa yang mau? Oke, baik, silakan Ihsan. Buka tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Doa dari A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
mempunyai keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Nah, sebelumnya Miss ingin tanya, kira-kira di sini ada yang tahu tidak apa perbedaan antara peraturan dengan keyakinan? Ada yang bisa jawab? Siapa yang tahu arti peraturan? Ayo. Siapa yang tahu apa itu peraturan dan apa itu keyakinan? Ayo, siapa yang mau jawab silakan. Keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Oke, ada lagi yang bisa jawab? Peraturan itu apa yang pernah kamu sering dengar? Peraturan itu tentang apa? Apa? Ada yang tahu? Kalau keyakinan atau kesepakatan, apa yang kalian ketahui tentang ini? Ada? Ada yang tahu? Oke, jadi di sini Miss akan kasih tahu kalian semua. Peraturan itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh satu orang, ditujukan kepada orang banyak. Ya, jadi peraturannya itu dibuat oleh satu orang yang dimana ditujukan untuk orang banyak untuk diapain? Untuk dijalankan, untuk dipatuhi, untuk dilaksanakan. Nah, kalau untuk keyakinan atau kesepakatan itu adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Maksudnya apa, Miss? Ya, ada kesepakatan yang dilaksanakan oleh orang yang lebih dari satu orang. Contohnya kita di kelas. Kita di sini akan membuat keyakinan kelas antara guru dengan murid, yaitu kamu. Sudah? Jadi kesepakatannya itu bukan hanya Miss yang menyediakan kesepakatan yang tentang apa-apa saja nantinya, tapi juga berasal dari kamu, untuk kamu, supaya kedepannya kamu itu bisa lebih baik, bisa untuk menjalankan peraturan yang lebih baik lagi, bisa menjalankan kedisiplinan yang lebih baik lagi, dan itu akan menjadi positif nantinya untuk diri kamu ke depan. Sudah? Jadi kalau untuk keyakinan itu yang dibuat oleh guru dengan murid, kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan murid. Jadi kesepakatannya dibuat secara bersama-sama, bukan hanya satu orang. Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh satu orang yang ditujukan untuk banyak orang. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelasnya ini dibuat bersama-sama dan ditujukan untuk kita semua yang ada di sini tanpa terkecuali. Nah, di keyakinan kelas ini tujuannya itu kita ingin melahirkan nilai kebajikan. Nah, pernah nilai kebajikan itu apa, Miss? Nilai-nilai yang baik atau sifat-sifat yang baik. Kira-kira di antara kita semua di sini ada tidak yang tahu kira-kira nilai yang berbentuk baik itu atau yang positif itu seperti apa? Ayo. Perbuatan yang baik-baik itu atau sifat-sifat yang baik contohnya seperti apa? Disiplin, iya, itu baik. Apalagi? Jujur, betul. Iya, siapa lagi? Iya, sopan. Ada lagi? Baik itu tadi ini nilainya. Yang bernilai baik itu selain disiplin, selain jujur, selain sopan, apa lagi? Ayo. Iya, betul.
lagi? Ada disiplin. Ada apa lagi? Ada jujur. Apa lagi? Ada penolong. Ada sopan. Apa lagi? Ada apa lagi? Tambahin lagi ya. Di sini ada kasih sayang. Nah, ini kan menunjukkan suatu nilai-nilai kebajikan. Nah, apa lagi? Ayo, lebih tambahin kasih sayang. Apa lagi? Lemah lembut. Apa lagi? Apa tadi, siapa tadi yang bilang? Apa tadi, Nabi? Iya, betul. Gotong royong. Nah, dan lain sebagainya. Jadi kita itu membuat keyakinan kelas ini tujuannya supaya di dalam diri kita itu melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi dari sini Miss akan minta pendapat kalian semua tentang nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita peroleh di kelas kita. Mau? Mau. Bisa? Bisa. Sebelumnya kira-kira kita mau meningkatkan nilai kebajikan tentang apa dulu ini di kelas kita? Mengenai apa dulu yang harus kita sepakati di kelas kita? Tentang apa? Kesepakatan kelas. Iya, tentang apa kesepakatan kita kelas yang pertama ini? Coba dulu kita susun. Kita rancang dulu, ayo. Tentang apa ini kira-kira yang harus kita sepakati di kelas kita? Di kelas apa? Oke, tentang itu. Apalagi tentang mengejek. Apalagi yang mau kita tingkatkan lagi? Tentang piket, ya betul. Tentang apa lagi mau kita tingkatkan? Iya, tentang kebersihan itu juga sudah masuk kepada piket. Apalagi? Tentang apa lagi? Tidak boleh melawan guru. Iya, oke, berarti itu sudah masuk kepada ini sopan santun. Sopan santun kepada guru. Apalagi? Tentang apa lagi yang mau kita sepakati di kelas ini? Tentang apa? Ah, iya betul, tentang tugas sekolah atau apa? PR. Iya, tentang PR. Apalagi, tentang apa lagi yang mau kita tingkatkan kebajikannya? Tentang apa lagi? Ayo pikirkan, keluarkan aja idenya. Nah, tidak boleh malas-malasan, berarti harus aktif. Tentang keaktifan. Iya betul. Apa lagi? Udah ada 5. Ada lagi mau menambahkan? Tidak boleh masuk ke kelas pakai sepatu. Oke. Apa lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Ada? Apa? Boleh sombong. Ya. Tidak boleh sombong, berarti dia masuk ke mana? Ramah yang harus ditingkatkan. Iya betul. Ramah yang harus ditingkatkan. Oke, tidak boleh makan jajan di kelas, berarti itu tentang disiplin. Oke, nah sekarang Miss akan bagi ya satu orang satu kertas, di mana di sini kalian harus menuliskan. Boleh lebih dari satu, boleh ya, boleh dari satu tentang nilai-nilai atau tentang apa saja yang ingin kira-kira kamu sampaikan di sini. Nanti kita sepakati bersama ya. Nanti mungkin ada yang sama itu pendapatnya ya kan, tapi ada juga yang berbeda. Nanti kita sepakati bersama mana yang mau kita buat sebagai keyakinan kelas kita. Itu nanti akan banyak pilihannya. Nah, di sini nanti jangan lupa tulis namanya ya, jangan lupa tulis nama. Oke, bisa kita mulai? Ayo keluarkan dulu alat tulisnya. Sudah? Ada yang belum? Ayo yang belum coba dikeluarkan dulu.
kalian itu menuliskan lebih dari satu tentang keyakinan kelas yang ingin kalian sampaikan. Boleh. Ayo, silakan. Silakan. Tulis nama dulu ya. Tulis namanya dulu. Baru. Yuk, ini. Kenapa? Ini dia ya. Oke. Jadi dulu Kak, orangnya aja. Silakan tulis namanya. Lalu kemudian pilih apa yang ingin disampaikan. Isi dulu kan. Ali udah? Oke, sudah. Pikirkan dulu bagus-bagus tentang apa. Kemudian nanti silahkan ke depan untuk menempelkan hasil yang kalian pikirkan itu, ya. Kita akan menampilkannya semuanya di sini nantinya. Ini sedang keyakinan kelas. Iya, betul. Ya. Pikirkan boleh lebih dari satu. Nanti kita akan cari sama-sama. Ya, akan kita sepakati bersama. Buat 1, 2, 3. Boleh. Kami bilang boleh lebih dari satu. Sampaikan aja. Sampaikan aja ya. Boleh lebih dari satu. Kenapa? Ayo, usahakan dulu pikirkan sendiri. Tidak perlu melihat apa yang dibuat oleh temannya. Jangan lupa tulis namanya dulu ya. Namanya dulu ditulis di atas, biar tahu kita namanya siapa, buat tentang apa gitu ya. Sudah berapa? Tentang apa? Oke, bagus. Mau ditambah lagi Hanafi? Oh, ini tambah aja dulu.
tulis yang sudah disediakan ya. Di karton hitam ya. Sudah. Ayo. Sudah berapa Haikal? Oke. Mau tambah lagi? Boleh. Oke, Pak. Berapa Diana? Oh. Andika? Ali? Mau tambah lagi? Angel? Yang mana dulu? Kenapa? Oke. Kenapa Harapi? Boleh. Boleh. Nah, itu kan kita sepakati bersama. Nah, ayo, Bapaknya tuliskan aja. Apa yang ingin kamu sampaikan itu tuliskan aja di kertas ini. Jadi kita biar enak sama enak, gitu kan? Oke. Ayo. Ali sudah selesai? Belum. Yang berapa Septi? Ayo yang sudah selesai itu boleh dikumpulkan ke depan, ditempel ke depan kertasnya boleh. Ayo. Yang sudah selesai silakan ditempel. Kenapa Hanafi? Oh bisa. Yang mana Habib? Ya, ada lagi mau ditambah Habib? Diki? Ada yang mau ditambah? Oke. Mikaela? Sudah? Nggak apa-apa. Oke, silakan ditempel Andika. Ditempel di mana Andika yang inginkan. Ayo. Ayo. Ditempel ya. Sudah. Oke, ini ada iya. Sedikit aja. Tengah tangannya deh, tengah tangan lagi. Ya. Oke. Sudah selesai. Iya. Oke, bagus. Ya, silakan. Antri ya. Bergantian. Ada. Ini aja. Ya, bagian sini dulu ya. Bergantian ya. Ayo. Kenapa? Ini udah ini. Ayo. Kita dulu. Ayo gini. Yang udah selesai boleh duduk ya. Yang sudah selesai menempel boleh duduk. Kenapa? Udah.
Gotong royong. Oke. Apa lagi? Menolong. Jangan membentak adik kelas. Berarti masuk kemana? Kasih sayang. Oke, masuk juga kemari. Ini lagi ada bertanggung jawab melaksanakan piket. Oke, sudah masuk. Kerjakanlah tugas piket. Wah, semuanya tentang piket. Berarti pengalaman sekali ini ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini kira-kira masuk kemana? Tentang kemana ini? Gotong royong. Tanggung jawab. Buanglah sampah pada tempatnya. Masuk Tanggung kemana? jawab. Level itu. Iya. Oke, nah, baik. Kira-kira kita mau ambil berapa banyak kesepakatan ini? Ini kan tadi nilai-nilainya. Kita sepakati dulu keyakinan kelas kita. Kita mau ambil berapa banyak ini kira-kira yang mau kita sepakati? Perlukah banyak-banyak? Tidak perlu lah ya, sedikit saja. Perlukah sampai 20 kita ambil? Tidak perlu lah ya, kira-kira berapa? 6 cukup? Oke. 5? Oke, siapa yang bilang 5 angkat tangan? Siapa yang bilang 6 angkat tangan? Ternyata 6 yang paling banyak. Oke, bagaimana? Kita sepakati, kita ambil 6 aja? Oke, baik. Kita ambillah dulu mengenai tadi yang tanggung jawab. Sudah? Mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab ini tadi yang paling banyak mengenai apa? Iya, mengenai piket dan juga bukan, ini aku tadi gimana? Yang P? Tanggung jawablah dalam melaksanakan Tugas. ya, dalam melaksanakan piket atau yang kemudian mengenai disiplin. Apa tadi katanya ini? Datanglah. Iya, datanglah tepat waktu. Kemudian tadi yang ketiga kita ambillah dulu jujur. Yang mengenai apa tadi ini? Mengenai apa? Iya, berarti di sini jujurlah. Dimulai dari mana dulu? Dari diri sendiri. Iya, dari diri sendiri. Udah berapa ini? 1, 2, 3. Oke, yang keempat kita ambil dulu mengenai sopan santun. Apakah sopan santunnya ini hanya kepada guru saja? Kepada siapa lagi selain guru? Kepada siapa? Iya, kepada teman dan juga orang tua. Sopan santun berarti bersikaplah apa? Yang sopan kepada siapa tadi? Kepada guru dan juga yang ada di sekolah siapa? Yang ada di sekolah siapa? Iya, guru dan teman. Kita ambillah dulu 2 lagi. Tadi 4, 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Kita ambil yang mana? Yang mana kita ambil? Kasih sayang. Oke, kasih sayang. Kita ambillah dulu itu. Yang ini tadi. Saling menghargai teman atau guru. Saling menghargai. Satu lagi apa? Supaya 6. Oke, rendah hati. Ini mengenai apa tadi? Bersikap yang apa tadi? Bersikap ramah dan lemah lembut. Kepada siapa? Kepada siapa? Iya, kepada guru. Selain guru, kepada siapa lagi? Teman dan seluruh warga sekolah. Gitu aja lah ya. Gimana? Dan seluruh warga
ambil alat tulisnya, silahkan tanda tangani di mana yang kalian buat. Mana punya tadi, ayo silahkan. Oke, yang sudah boleh duduk ya, karena kerjasamanya. Inilah kesepakatan yang kita sepakati bersama. Inilah kesepakatan yang kita sepakati bersama. Nah, ini kesepakatan yang kita buat bersama, bukan dari satu orang saja. Jadi di sini Miss harap untuk kedepannya apa-apa yang sudah kita sepakati ini kedepannya bisa diapain? Dilaksanakan, bisa dijalankan dengan sepenuh hati, dengan benar-benar dan penuh tanggung jawab. Oke, baik, terima kasih. Untuk kedepannya, atau kira-kira kapanlah pelaksanaan kesepakatan ini mulai kita laksanakan? Baik, Miss akan lihat apakah kesepakatan ini sudah bisa berjalan mulai dari besok. Baik, terima kasih. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Mujita. Saya dari kelas 6. Ekspresi saya hari ini sangat senang karena kelas 6 telah membuat kesepakatan di kelas 6 yang akan bisa saya jalani